Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Changsun Xuanqi memandang Tan Yun. Air matanya pecah dan menetes. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menjadi terisa. Tetapi pada saat ini, mendengarkan kata-kata Changsun Xuanqi, Yuyan terdiam. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan melihat Changsun Xuanqi yang patah hati, membuat dia sedikit tersesat. Dalam ingatannya, ketika dia dulunya adalah Hongming Supreme, dia tidak pernah melihat Changsun Xuanqi menangis. Changsun Xuanqi menatap Tan Yun, matanya kabur karena air mata, dan dia tersedak. Lihatlah sendiri, Changsun Xuanqi tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya, melepaskan ledakan kekuatan ilahi, memadatkan gambar memori. Dalam gambar, di lembah peri 100 bunga, di kedalaman lembah peri, seorang pria dan seorang wanita berdiri saling berhadapan. Gadis itu mengenakan gaun putih, sosoknya anggun, kulitnya seperti salju, pinggangnya tak tertahankan untuk dipegang, dan dia sangat cantik. Gadis bergaun putih itu menatap pemuda dan berbaju besi di depannya. Matanya yang indah dipenuhi dengan air mata keluhan. Apakah aku cantik? Ya, kamu cantik, pemuda itu mengangguk. Gadis berbaju putih menyeka air matanya dan membuka bibirnya dengan ringan. Aku diakui sebagai kecantikan nomor 1. Ji Yuan menduduki peringkat kedua. Tentu saja aku cantik. Pada titik ini, gadis berbaju putih itu menangis. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, dalam hatimu, apakah aku orang yang jahat? Setelah beberapa saat terdiam, pemuda itu berkata, kamu adalah orang jahat, tetapi kamu sangat baik padaku. Gadis rok putih itu menggigit bibir merahnya. Untukmu, aku bisa berubah. Aku bisa berhenti menghabisi orang. Aku ingin menjadi orang yang baik. Maukah kamu menerimaku kalau begitu? Setelah terdiam lama lagi, pemuda itu berkata, Xuanqi, aku tahu kamu menyukaiku, maafkan aku. Aku hanya memiliki Yuyan di hatiku. Gadis dengan rok putih tidak marah. Dia sepertinya tahu bahwa pihak lain akan mengatakan hal seperti itu. Tapi dia tidak menyukaimu, kata gadis berbaju putih itu. Pemuda itu berkata, perasaanku padanya sama seperti perasaanmu padaku. Kamu tahu bahwa aku tidak punya perasaan padamu, tapi kamu masih begitu baik padaku, dan aku juga sama padanya. Aku mengerti. Gadis berbaju putih itu tertawa di antara air matanya. Kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Perjanjian apa? Tanya pemuda itu. Gadis dengan rok putih tertawa terbahak-bahak. Biarkan waktu membuktikannya. Dalam 100.000 tahun, jika Yuyan menerimamu, maka aku akan melepaskanmu dan mendoakan kebahagiaanmu. Jika 100.000 tahun telah berlalu dan dia belum menerimamu, bisakah kamu melepaskannya dan mencoba bersamaku? Pemuda itu memikirkannya dan berkata, baiklah. Gambar memori berubah, masih di kedalaman lembah 100 bunga. Gadis berbaju putih dan pemuda itu berdiri saling berhadapan. Dia menatap pemuda itu dengan cinta yang dalam di matanya. 100.000 tahun telah berlalu. Bagimu, aku telah belajar untuk menjadi baik, belajar untuk memahami, berhenti menghabisi orang. Aku tahu. Pria muda itu memandang gadis bergaun putih itu, dan ada emosi yang dalam di matanya yang berbintang. Gadis dengan rok putih memandang pemuda itu dan bertanya dengan cemas, apakah dia menerimamu? Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Tidak, dia menolakku. Mendengar ini, gadis bergaun putih itu mengerutkan bibirnya dan berkata, dalam 100.000 tahun, aku sebenarnya telah menemukan banyak hal. Biar aku perjelas, masalah emosional tidak bisa dipaksakan. Aku akan membuat janji hari ini. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Setelah melihat pria muda itu mengangguk, wajah menakjubkan gadis rok putih itu menunjukkan ekspresi lega. Dan dia berkata, kita sudah saling kenal selama 150.000 tahun. Dan 33 hari sejak aku ingin menghabisimu. Sampai sekarang, hatiku untukmu tidak berubah.
Aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Aku ingin tahu sekarang di hatimu apakah kamu sedikit menyukaiku. Jika ada, aku ingin memulai denganmu dan menjadi tua bersama. Jika tidak, gadis dengan rok putih berhenti dan menghela nafas. Aku rela melepaskan dan berhenti mengganggumu. Aku menemukan jawabannya. Mencintai seseorang berarti menginginkan orang lain menjadi baik. Memikirkan orang lain, bukan memaksa orang lain. Kata-kata gadis bergaun putih itu menggerakkan pemuda itu. Tetapi pemuda itu tidak segera berbicara, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat pemuda itu tidak menjawab, gadis berok putih itu merasa patah hati. Matanya basah sesaat, tetapi dia memaksakan senyum. Aku mengerti. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan sesegera mungkin. Setelah mengatakan itu, gadis dengan rok putih perlahan berbalik. Setetes kristal keluar dari matanya, tergelincir di wajahnya yang bisa dihancurkan oleh peluru. Ketika dia berbalik dan hendak pergi, sebuah suara terdengar di belakang. Xuanqi, aku akui bahwa aku tidak tahu apa yang aku lakukan padamu sekarang. Apa hubungan itu cinta? Tapi aku cukup yakin aku menyukaimu. Gadis dengan rok putih itu berhenti. Tubuhnya yang halus bergetar, dan air mata kebahagiaan menetes. Pria muda itu maju selangkah dari belakang gadis bergaun putih itu. Dia memeluk ikat pinggangnya. Gadis dengan rok putih tiba-tiba menangis. Dia berbalik dan memeluk pemuda itu dengan terisak. Orang-orang tahu bahwa aku sangat cantik dan sangat mencintaimu selama bertahun-tahun. Pria muda itu dengan lembut melonggarkan gadis rok putih. Dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya dengan kedua tangannya. Lalu berkata dengan tulus, Xuanqi, aku minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Mulai sekarang, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Dan aku juga akan meyakinkan ayahku untuk membiarkan ayahku dan ayahmu mengubah pertempuran mereka menjadi keluarga. Benarkah? Ada harapan yang dalam di mata berlinang gadis berbaju putih itu. Tentu saja itu benar. Pemuda itu mengangguk dengan berat. Kalau begitu, gadis berbaju putih itu tidak tahu harus berpikir apa. Dan dia tampak ragu-ragu untuk mengatakan, "Ada apa?" tanya pemuda itu. Ada sedikit kekhawatiran di mata cantik gadis berbaju putih itu. "Kalau begitu, maukah kamu menikah denganku di masa depan?" Pemuda itu mengangguk. "Ya, tentu saja. Aku menemukan jawabannya. Yuan tidak menyukaiku, dan orang yang selalu baik padaku adalah kamu." Pada saat ini, pemuda itu memang merasa lega, dan di dalam hatinya dia sudah memutuskan untuk menjatuhkan Yuan. Mendengar ini, gadis berbaju putih itu tiba-tiba berjinjit dan mencium bibir pemuda itu seperti capung. Ketika dia ingin berpisah, dia merasa pinggangnya mengencang. Pria muda itu tersenyum dan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah gadis rok putih itu dengan lebih dominan. Keduanya, seperti anak laki-laki dan perempuan emas, mulai berciuman dengan penuh gairah di lembah. Melihat adegan dalam gambar memori, mata Yuan melebar. Dia tidak tahu bahwa Tanyun dan Changsun Xuanqi memiliki perjanjian 100.000 tahun. Istri dan tunangan Tanyun memandang Changsun Xuanqi yang terbaring di tanah, dan mata indah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, ada simpati yang mendalam di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Changsun Xuanqi sangat mencintai Tanyun. Demi Tanyun, ubah kejahatan dan kembali pada kebenaran. Untuk Tanyun, dia dan ayahnya hampir berbalik melawan satu sama lain dan membayar begitu banyak. Pada saat yang sama, mereka bingung karena dia sangat mencintai Tanyun. Bagaimana dia bisa menghabisi Tanyun dan kemudian mengutuk Tanyun untuk memasuki reinkarnasi dunia dan membiarkan Tanyun mengalami rasa sakit kehilangan kerabatnya sebanyak 10.000 kali. Pada saat ini, Tanyun menatap gambar memori yang diringkas oleh Changsun Xuanqi. Kebencian terhadap Changsun Xuanqi di matanya dengan cepat mulai memudar. Dia tercengang melihat Tanyun yang sebodoh ayam kayu. Changsun Xuanqi memiliki senyum menyedihkan di wajahnya yang menakjubkan. Dan kemudian matanya yang indah dipenuhi air mata. "Tanyun, apakah kamu melihatnya? Kamu bilang kamu akan menikah denganku, tapi kamu tidak melakukannya.
Kamu mengecewakan diriku. Dari alam semesta terakhir hingga sekarang, hatiku untukmu tidak pernah berubah. Aku telah mencintaimu selama ribuan tahun. Air mata Chang Shun Xuanqi pecah, dan matanya yang indah penuh dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Juga, Tan Yun, pikirkanlah, bahkan jika kamu memperlakukanku seperti ini di alam semesta terakhir, sebelum kamu menjadi Hongming Supreme, aku memiliki banyak kesempatan untuk menghabisimu, tapi aku tidak melakukannya. Suamiku, jangan dengarkan dia. Yuyan maju selangkah dan menatap Chang Shun Xuanqi. Jika kamu benar-benar mencintai Tan Yun, bagaimana kamu bisa tega menghabisinya dan membiarkannya masuk reinkarnasi dunia? Chang Shun Xuanqi memandang Yuyan, matanya yang indah hampir meledak dengan api. Kamu jalang, apa yang kamu tahu? Tan Yun, apakah aku yang mengutukmu? Yang melakukannya Gong Xian. Awalnya, setelah Gong Xian dan aku bekerja sama untuk melukai Tan Yun dengan serius, aku terluka parah dan jatuh koma. Ketika aku bangun, Tan Yun telah dihabisi oleh Gong Xian dan dikutuk oleh Gong Xian untuk masuk siklus reinkarnasi abadi. Kemudian, para dewa mencoba menghancurkan benua tempat Tan Yun berada, dan mereka semua dikirim oleh Gong Xian. Pada saat ini, Tan Yun yang diam berkata, "Cukup, berhenti berdebat." Tiba-tiba, Chang Shun Xuanqi dan Yuyan berhenti berbicara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap Chang Shun Xuanqi dan berkata, "Citra memori tidak dapat dipalsukan. Dari citra memori, aku mengakui bahwa aku memiliki perasaan untukmu pada waktu itu. Tapi maaf, aku tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu. Aku ingin bertanya, apa yang terjadi kemudian yang membuatmu dan aku benar-benar berbalik melawan satu sama lain?" Mendengar ini, Chang Shun Xuanqi memelototi Yuyan dan berkata, "Ini semua karena dia memfitnahku, dan dia menabur perselisihan." Yuyan berkata dengan dingin, "Kamu berbicara omong kosong." Tan Yun melihat kembali ke Yuyan dan berkata, "Biarkan dia berbicara dulu." Yuyan mengangguk dan berhenti berbicara. Chang Shun Xuanqi mengeluarkan jari Gio, menunjuk Yuyan dan berkata, "Ketika kamu mengetahui bahwa Tan Yun ingin bersamaku, kamu benar-benar memfitnahku, mengatakan bahwa aku meminta ayahku untuk menangkap orang tuanya dan memaksanya menolak Tan Yun. Kamu penjahat tercela. Bukankah kamu melakukan ini hanya karena kamu dan aku adalah saingan? Ji Yuyan, kamu sangat tidak tahu malu karena kamu tidak menyukai Tan Yun. Mengapa kamu ingin memisahkan aku dan dia?" Setelah dimarahi, Chang Shun Xuanqi memelototi Tan Yun. "Dan kamu, mengapa kamu tidak percaya padaku sejak awal? Aku mengatakan semuanya. Aku tidak membiarkan ayahku melakukannya, tetapi kamu tidak percaya padaku. Tan Yun, tahukah kamu, aku mengubah diriku untukmu, tapi pada akhirnya, kamu memilih untuk mempercayainya daripada aku." Mendengarkan kata-kata Chang Shun Xuanqi, Yuyan tidak tahan lagi. Yuyan berkata dengan dingin di matanya, "Chang Shun Xuanqi, apakah aku jahat atau kamu yang jahat? Aku tidak setuju dengan Tan Yun pada awalnya, tetapi itu tidak berarti bahwa aku tidak menyukainya di hatiku. Kemudian, aku mengetahui bahwa aku jatuh cinta pada Tan Yun. Ketika dia melamarku, aku akan setuju. Tetapi kamu membiarkan ayahmu menangkap orang tuaku dan mengancamku untuk menikahi saudara laki-lakimu. Aku hanya bisa menolak Tan Yun. Setelah Tan Yun ditolak olehku, dia menerimamu. Jika bukan karena kamu dan ayahmu yang begitu hina, bagaimana mungkin aku menolak Tan Yun?" Mendengar ini, Chang Shun Xuanqi berkata dengan marah, "Penipuan, kamu tipu daya." Pada saat ini, Tan Yun yang mengamati kata-kata dan ekspresi, menemukan bahwa Chang Shun Xuanqi dan Yuyan tidak terlihat berbohong. "Mungkinkah? Apakah ada kesalahpahaman di sini?" kata Tan Yun. "Tidak ada kesalahpahaman." Chang Shun Xuanqi berkata, "Dialah yang memfitnahku dan membawamu pergi dariku." Hampir pada saat yang sama, Yuyan berkata dengan marah, "Suamiku, jangan percaya padanya." Tan Yun yang penuh keraguan melambaikan tangannya dan berkata, "Mari kita kesampingkan ini sekarang. Yuyan, bicarakan apa yang terjadi selanjutnya." Mata Yuyan basah dan dia berkata, "Pada awalnya, setelah aku menolakmu, kamu pergi dan bertemu Chang Shun Xuanqi. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa kamu jatuh ke tangan Chang Shun Pengkun. Chang Shun Pengkun menggunakanmu untuk mengancam ayahmu, dan kemudian kamu memilih untuk bunuh diri agar tidak menyakiti ayahmu." Tan Yun berkata,
Aku tahu apa yang terjadi selanjutnya. Setelah kamu dan mayatku menikah, kamu menemui Changsun Xuanqi dan menghabisinya. Sedangkan Changsun Pengkun menghabisi orang tuamu dan kemudian kamu. Yuyan berkata, begitulah yang terjadi. Tan Yun mengangguk menatap Changsun Xuanqi dan berkata, aku harap kamu mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu membiarkan ayahmu menangkap orang tua Yuyan dan memaksa Yuyan untuk menolakku? Mendengar ini, Changsun Xuanqi tersenyum sedih. Aku mengubah diriku untukmu. Aku mempercayaimu lebih dari siapapun, dan kamu tidak pernah percaya padaku. Aku bilang aku tidak melakukannya. Ayahku juga tidak menangkap orang tua Yuyan. Semua ini adalah konspirasinya. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan menatap Yuyan. Yuyan menarik napas dalam-dalam dan menatap Changsun Xuanqi. Air mata menetes. Apakah kamu menyangkal orang tuaku dihabisi oleh ayahmu? Buka matamu dan lihatlah. Yuyan memarahi. Dengan lambaian tangan kanannya, ledakan kekuatan suci dilepaskan, memadatkan gambar memori. Ketika Changsun Xuanqi melihat adegan dalam gambar, dia melebarkan matanya yang indah dan terdiam. Dalam gambar itu adalah pembunuhan kejam Changsun Pengkun terhadap orang tua Yuyan. Bagaimana ini bisa terjadi? Changsun Xuanqi tampak kusam, tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Yuyan menjentikan lengannya, dan gambar memori menghilang. Dia memelototi Changsun Xuanqi dan berkata, apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Changsun Xuanqi menutup telinga dan dia melihat Changsun Pengkun yang jatuh ke tanah dengan gemetar. Air mata mengalir di matanya. Ayah, mengapa? Katakan padaku mengapa kamu melakukan ini. Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak menangkap orang tua Yuyan? Mengapa kamu berbohong padaku? Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa Yuyan memfitnahku? Putrimu selalu berpikir bahwa pembohong itu adalah Yuyan dan aku tidak pernah meragukan ayah. Tapi aku salah. Melihat Changsun Xuanqi yang patah hati, Changsun Pengkun meminta maaf. Aku sangat mempercayaimu, namun kamu berbohong padaku seperti ini. Changsun Xuanqi menggelengkan kepalanya dan menangis. Aku tidak ingin kamu meminta maaf. Aku hanya ingin tahu apa tujuanmu melakukan ini. Changsun Pengkun menundukkan kepalanya dan berkata, putriku, kamu tahu, kakakmu selalu menyukai Yuyan. Aku melakukan ini untuk menjadikannya istri kakakmu. Mendengar itu, Changsun Xuanqi menutup matanya yang menangis. Meskipun suaranya kecil, itu sangat dingin. Ayah, kamu jelas tahu bahwa aku sangat mencintai Tan Yun. Kamu jelas tahu bahwa jika kamu melakukan itu, Tan Yun pasti akan mengira aku memintamu untuk melakukannya. Kamu juga sangat jelas bahwa konsekuensi dari apa yang kamu lakukan adalah Tan Yun akan berbalik melawanku. Tetapi kamu memperlakukanku seperti ini demi kakak. Setelah mendengarkan, Changsun Pengkun berkata, maafkan ayah. Apakah maaf berguna? Changsun Xuanqi menangis. Ayah, tahukah kamu jika kamu tidak melakukan ini sejak awal, aku akan melepaskan Tan Yun dan membiarkannya bersama Yuyan. Aku siap kehilangan dia selamanya. Dengan begitu, aku setidaknya bisa berteman dengannya. Tapi kamu benar-benar egois demi kakak, menangkap orang tua Yuyan, dan membuat segalanya menjadi kacau. Ayah, kamu salah besar.